Awal yang mencurigakan. Di sebuah kota kecil di Jawa Barat, terdapat sebuah pabrik plastik yang megah dan modern, didirikan oleh seorang pengusaha bernama Om Semi. Ia adalah sosok yang ambisius, dikenal luas oleh masyarakat sebagai orang yang berhasil mengubah tanah kosong menjadi pusat produksi yang menguntungkan. Namun, di balik kesuksesan yang diraihnya, ada sesuatu yang menunggu di dalam dinding-dinding pabrik tersebut. Ketika Om Semi pertama kali menempati ruang kerjanya, ia merasakan aura yang berbeda. Ruangan tersebut luas, dengan meja kerja yang terbuat dari kayu jati yang indah dan jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Namun, saat ia duduk di kursinya, sebuah angin dingin tiba-tiba berhembus, membuatnya merinding. Ia mengabaikan perasaan aneh itu, berpikir bahwa itu hanya imajinasinya. Hari pertama bekerja di pabrik berjalan seperti biasa. Para karyawan terlihat sibuk menjalankan tugas mereka, dan suara mesin-mesin yang beroperasi menjadi latar belakang yang akrab. Namun, ketika malam tiba dan semua karyawan pulang, suasana pabrik menjadi sunyi dan mencekam. Om Semi tetap berada di kantor, menyelesaikan laporan keuangan yang harus diserahkan. Saat malam semakin larut, Om Semi merasakan kehadiran yang aneh. Tiba-tiba, pintu toilet di dekat ruang kerjanya terbuka dengan sendirinya. Suara derak pintu membuatnya terkejut. Ia menatap pintu tersebut dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan. Tanpa sadar, langkahnya membawanya mendekati pintu. Namun, ketika ia membuka pintu toilet, tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Hanya ada kegelapan yang menyelimuti. Kejadian itu membuat Om Semi merasa tidak nyaman, tetapi ia berusaha untuk mengabaikannya. Ia kembali ke meja kerjanya, tetapi rasa gelisah terus menghantuinya. Beberapa saat kemudian, saat ia hendak beranjak pulang, ia melihat sosok perempuan berpakaian merah berdiri di ujung lorong. Wajahnya samar, tetapi ada sesuatu yang membuatnya menarik perhatian. Sosok itu tampak menatapnya dengan tatapan kosong. "Siapa kau?" tanya Om Semi, suaranya bergetar. Namun, sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menunggu seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Dalam sekejap, sosok tersebut menghilang tanpa jejak, meninggalkan Om Semi dalam kebingungan dan ketakutan. Keesokan harinya, saat Om Semi mulai beradaptasi dengan rutinitas pabrik, ia bertemu dengan salah satu pekerja bernama Rudy. Rudy adalah seorang pemuda yang penuh semangat, tetapi belakangan ini terlihat cemas. Ia mendekati Om Semi dan menceritakan bahwa ia telah melihat sosok laki-laki berpakaian hitam yang muncul di sudut pabrik. Sosok itu tampak menakutkan dan sering kali menyampaikan pesan aneh kepada para pekerja. "Dia bilang kita harus membersihkan toilet dan merapikan ruang kerja sebelum pulang," ujar Rudy dengan nada serius. Om Semi merasa terkejut mendengar cerita tersebut. Ia menganggapnya hanya cerita menakut-nakuti, dan menyuruh Rudy untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Namun, saat malam tiba dan Om Semi bersiap untuk pulang, sosok laki-laki berpakaian hitam itu muncul di hadapannya. Dengan suara yang dalam dan menakutkan, sosok itu berkata, "Kau harus membersihkan tempat ini, atau kau akan menyesal." Om Semi merasa ketakutan, tetapi rasa skeptisnya membuatnya mengabaikan peringatan tersebut. Ia berbalik dan pergi, berusaha untuk tidak memikirkan apa yang baru saja terjadi. Namun, malam itu bukanlah akhir dari kejadian aneh di pabrik tersebut. Semua peristiwa yang dialami Om Semi hanya menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan. Ketika ia melangkah keluar dari pabrik, angin malam berhembus kencang, membawa suara-suara yang tak dikenal. Om Semi merasa seolah ada mata-mata yang mengawasinya dari kegelapan, dan kini ia mulai meragukan kenyataan yang selama ini ia yakini. Dengan perasaan cemas dan tidak nyaman, Om Semi meninggalkan pabrik, tanpa menyadari bahwa langkahnya menuju kesuksesan akan membawa konsekuensi yang mengubah hidupnya selamanya. Cerita ini baru saja dimulai, dan kegelapan yang ada di pabrik plastik itu masih menunggu untuk terungkap. Peringatan yang diabaikan. Hari-hari berlalu di pabrik plastik milik Om Semi, dan meskipun ia berusaha untuk melupakan peristiwa aneh yang terjadi, rasa cemas dan ketidaknyamanan terus menghantuinya.
Setiap kali ia melangkah ke dalam pabrik, ada perasaan seolah-olah sesuatu yang tidak beres mengintai dari balik bayang-bayang. Namun, ambisi dan tekadnya untuk sukses membuatnya berusaha mengabaikan semua tanda-tanda peringatan tersebut. Suatu sore, saat Om Semi sedang rapat dengan manajer dan beberapa karyawan, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Ketika azan maghrib berkumandang, ia merasakan ada yang aneh. 3 sosok berbeda muncul di sudut ruangan, masing-masing mengenakan pakaian yang berbeda, satu bercelana sorban putih, satu mengenakan baju merah, dan satu lagi berpakaian hitam. Mereka hanya berdiri di sana, menatap Om Semi dengan tatapan penuh penyesalan. "Siapa mereka?" tanya salah satu manajer, merasa tertegun. Namun, ketika Om Semi berusaha untuk menjelaskan, sosok-sosok itu menghilang seolah-olah ditelan kegelapan. Rapat yang seharusnya berjalan lancar menjadi kacau, dan semua orang merasakan ketegangan di atmosfer. Setelah rapat selesai, Om Semi merasa perlu untuk mencari tahu lebih banyak tentang sosok-sosok itu. Ia bertanya kepada Rudy dan beberapa pekerja lainnya, tetapi mereka semua tampak ketakutan dan tidak mau membahasnya lebih lanjut. Rudy hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Lebih baik kita tidak mencampuri urusan yang tidak kita mengerti." Kejadian aneh terus berlanjut dalam minggu-minggu berikutnya. Salah satu pekerja mengalami kecelakaan kerja yang mengerikan. Tangan seorang karyawan terjebak di mesin cetak plastik, dan suasana menjadi panik. Om Semi berlari menuju lokasi kejadian, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ketika ia tiba, melihat darah dan jeritan, ia teringat akan peringatan yang diberikan oleh sosok-sosok yang muncul sebelumnya. Setelah insiden itu, suasana di pabrik semakin tegang. Banyak pekerja yang mulai merasa tidak nyaman dan beberapa di antaranya memilih untuk berhenti. Mereka mengaku merasa ada yang mengintai dan tidak ingin terlibat dalam situasi yang berbahaya. Namun, Om Semi, yang terobsesi dengan kesuksesan dan keuntungan, menolak untuk melihat kenyataan. Ia terus mendorong pekerjanya untuk bekerja lebih keras, berpikir bahwa semua ini hanya dampak dari tekanan kerja. Suatu malam, saat Om Semi masih berada di pabrik sendirian, ia kembali mendengar suara-suara aneh. Suara mesin yang beroperasi sendiri dan bisikan halus mengelilinginya, seolah ada yang memanggilnya. Dalam kegelapan, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika ia berusaha untuk mencari tahu dari mana suara itu berasal, ia melihat sosok perempuan berpakaian merah muncul di hadapannya. Kali ini, sosok itu tampak lebih jelas, dengan wajah yang penuh kesedihan. "Berhentilah," sosok itu berbisik, suaranya lembut tetapi penuh penekanan. "Ini bukan tempatmu. Kembalilah sebelum semuanya terlambat." Om Semi merasa tertegun, tetapi rasa skeptisnya terus mengalahkan rasa takutnya. Ia mengabaikan peringatan itu, berpikir bahwa semua ini hanya ilusi. Ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan dan melanjutkan rencana ekspansi pabrik. Namun, malam berikutnya, saat ia sedang memeriksa laporan keuangan, lampu tiba-tiba mati. Suasana menjadi gelap gulita, dan suara jeritan terdengar dari luar. Ketika lampu menyala kembali, salah satu pekerja pingsan di lantai, tampak ketakutan. Ia mengaku melihat sosok-sosok yang sama muncul di hadapannya, menyampaikan pesan yang sama, "Berhentilah." Kejadian ini semakin membuat Om Semi merasa tertekan. Ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, tetapi rasa ambisi dan ketidakpercayaan membuatnya tetap melanjutkan usaha. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa semua ini hanyalah mitos belaka. Namun, saat Om Semi melanjutkan rutinitasnya, kecelakaan demi kecelakaan terus terjadi di pabrik. Pekerja yang mengalami cedera, mesin yang tiba-tiba mati, dan kebakaran yang tidak dapat dijelaskan menjadi berita sehari-hari. Masyarakat mulai berbisik tentang kutukan yang melanda pabrik plastik tersebut, tetapi Om Semi tetap menutup telinga, terjebak dalam ambisi dan kesombongannya. Di tengah semua kejadian itu, Om Semi mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang diciptakannya sendiri. Ketakutan dan penyesalan mulai merasuki pikirannya,
tetapi ia masih berusaha untuk menegakkan kepala dan tidak membiarkan hal-hal aneh mengganggu rencananya. Jelang malam, saat semua orang pulang dan pabrik kembali sepi, Om Semi duduk sendirian di ruang kerjanya, memikirkan semua yang terjadi. Di luar jendela, angin malam berhembus kencang, membawa suara-suara aneh dan bisikan yang seolah-olah mengingatkannya. Ia menatap kembali ke dalam kegelapan pabrik, merasakan bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, dan mungkin tidak ada jalan kembali. Kejadian-kejadian aneh di pabrik plastik itu hanya semakin menguatkan perasaan bahwa ia harus segera mengambil tindakan. Namun, keputusan apa yang akan diambilnya? Apakah ia akan terus mengabaikan peringatan yang jelas ataukah ia akan mulai mendengarkan suara-suara yang memperingatkannya akan bahaya yang mengintai? Semua ini menjadi pertanyaan yang menggantung di benaknya, menunggu jawaban yang mungkin terlalu terlambat untuk dicari. Teror yang makin menakutkan. Seiring berjalannya waktu, ketegangan di pabrik plastik milik Om Semi semakin meningkat. Meski berbagai kejadian aneh dan kecelakaan kerja telah terjadi, ambisi dan rasa percaya diri Om Semi membuatnya terus berusaha untuk mengabaikan kenyataan. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia dapat mengatasi semua rintangan dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Namun, kegelapan yang menyelimuti pabrik itu tidak akan mudah diabaikan. Suatu malam, ketika Om Semi masih berada di pabrik untuk menyelesaikan laporan, ia mendengar suara berisik dari dalam pabrik. Suara mesin yang beroperasi dengan sendirinya, disertai dengan jeritan yang samar-samar, membuatnya terbangun dari lamunannya. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, ia melangkah menuju sumber suara tersebut. Saat Om Semi memasuki ruang produksi, ia terkejut melihat mesin-mesin cetak plastik berfungsi tanpa ada operator. Suara berisik dan getaran mesin membuat suasana semakin mencekam. Saat ia mendekati mesin, tiba-tiba lampu mati dan suasana menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya, dan suara bisikan yang tak dikenal mengelilinginya. Ketika lampu kembali menyala, Om Semi melihat salah satu karyawannya, Rudy, terjatuh di lantai, tampak pingsan. Di sekitar mereka, mesin-mesin berhenti berfungsi, dan suasana menjadi sunyi. Ketika Rudy akhirnya sadar, ia bercerita tentang sosok perempuan berpakaian merah yang muncul di hadapannya dan memintanya untuk pergi dari tempat itu. Rudy tampak sangat ketakutan, dan Om Semi merasa semakin tertekan. Kejadian aneh ini tidak hanya berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, saat Om Semi melakukan inspeksi rutin, ia melihat sosok laki-laki berpakaian hitam berdiri di sudut ruang penyimpanan. Sosok itu menatapnya dengan tatapan tajam. Om Semi merasa jantungnya berdegup kencang dan seolah ada yang mengekang napasnya. Ketika ia mencoba mendekat, sosok itu menghilang, meninggalkan Om Semi dengan rasa takut yang mendalam. Kejadian demi kejadian semakin mengguncang mentalnya. Suatu malam, saat ia pulang dari pabrik, ia melihat ketiga sosok yang pernah muncul di hadapannya berkumpul di tepi jalan. Mereka mengenakan pakaian yang sama, sorban putih, baju merah, dan baju hitam. Mereka berdiri diam, menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Saat Om Semi melintasi mereka, sosok-sosok itu menggelengkan kepala seolah ingin memberi peringatan. "Berhentilah!" teriak salah satu dari mereka, suaranya bergema dalam kegelapan. Om Semi merasa menggigil, tetapi rasa skeptis dan ambisinya untuk sukses membuatnya terus melanjutkan langkahnya. Ia menolak untuk mempercayai bahwa semua ini adalah kenyataan. Di tengah ketegangan yang semakin meningkat, insiden yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu pekerjanya, Siti, mengalami kecelakaan saat bekerja. Ia terjatuh dari ketinggian dan mengalami cedera parah. Saat Om Semi bergegas menuju rumah sakit, ia merasa seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Sosok-sosok yang sering muncul tampak lebih dekat, seolah mengikuti setiap langkahnya. Di rumah sakit, Om Semi duduk di samping Siti yang terbaring tak berdaya. Ia merasa bersalah dan tertekan, tetapi di dalam hati, ia masih berusaha menepis rasa bersalah itu. Ini semua hanya kecelakaan, pikirnya. Namun, saat ia meninggalkan rumah sakit,
ia mendengar suara bisikan yang sama, "Kau harus berhenti." Keesokan harinya, Om Semi memanggil semua karyawan untuk mengadakan rapat darurat. Ia ingin memastikan bahwa semua orang merasa aman dan nyaman bekerja di pabrik. Namun, saat ia mulai berbicara, suasana menjadi tegang. Banyak karyawan yang tampak khawatir dan gelisah. Mereka mulai membicarakan tentang kutukan yang melanda pabrik, dan beberapa bahkan mengusulkan untuk menghentikan produksi. Ini semua hanya mitos. Om Semi berteriak, berusaha menegaskan posisinya. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita. Namun, saat ia berbicara, lampu ruangan tiba-tiba mati dan suara jeritan terdengar dari luar. Ketika lampu menyala kembali, salah satu karyawan pingsan. Kejadian ini membuat suasana semakin tegang, dan beberapa karyawan berusaha untuk meninggalkan ruangan. Om Semi merasa kehilangan kendali dan tertekan oleh situasi yang semakin memburuk. Malam itu, saat semua orang pulang, Om Semi tetap berada di pabrik. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak dapat ia kontrol. Ketika ia duduk di ruang kerjanya, sosok perempuan berpakaian merah kembali muncul di hadapannya. Kali ini, wajahnya tampak lebih jelas, dan ada air mata di wajahnya. "Ini semua salahmu," sosok itu berbisik, suaranya penuh kesedihan. "Kau telah mengambil sesuatu yang tidak seharusnya kau miliki." Om Semi merasa tertegun. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh sosok itu. Ketakutan semakin menggerogoti pikirannya, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, tetapi sosok itu hanya menggelengkan kepala dan menghilang. Malam itu, Om Semi terjaga dalam kegelapan, merasa terjebak dalam lingkaran kutukan yang tidak bisa ia hindari. Ia mulai menyadari bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Keputusan yang ia ambil dan ambisi yang menggerakkannya telah membawa konsekuensi yang tidak bisa ia bayangkan. Dengan perasaan yang semakin berat, Om Semi merasa bahwa ia harus mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di pabriknya. Ia mulai meriset tentang sejarah pabrik, mencari tahu apakah ada kejadian buruk yang terjadi sebelumnya. Dalam pencariannya, ia menemukan bahwa pabrik tersebut dibangun di atas tanah yang dulunya merupakan pemakaman tua, tempat di mana banyak jiwa tidak tenang. Om Semi terperangkap dalam ketidakpastian dan ketakutan. Ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan, tetapi tindakan seperti apa yang bisa mengubah keadaan. Dengan kegelapan semakin menutupinya, ia merasa bahwa waktu semakin cepat berlalu dan ia harus segera menemukan cara untuk menghentikan teror yang semakin mendekat. Pilihan yang menyakitkan, ketegangan di pabrik plastik semakin memuncak, dan Om Semi merasa semakin terdesak oleh situasi yang tidak bisa ia kontrol. Setiap malam, ia dihantui oleh suara-suara aneh dan sosok-sosok yang terus muncul, memperingatkan dan meminta agar ia berhenti. Namun, ambisi dan rasa percaya diri yang telah membawanya ke puncak kesuksesan membuatnya terus berusaha untuk menepis semua peringatan tersebut. Suatu malam, setelah mengalami serangkaian kejadian mengerikan, Om Semi merasa putus asa. Ia duduk di ruang kerjanya, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan, tetapi keputusan seperti apa yang dapat menyelamatkannya dari kutukan yang tampaknya mengintainya. Dalam pencariannya akan solusi, Om Semi mendengar tentang ritual pesugihan yang dapat memberikan kekayaan dan keberuntungan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Ia mulai mencari informasi mengenai dukun yang memiliki kemampuan untuk melakukan ritual tersebut. Dalam pikirannya, ia percaya bahwa jika ia bisa mendapatkan kekuatan dan keberuntungan, semua masalah di pabrik akan teratasi. Setelah mencari, ia menemukan seorang dukun tua yang dikenal memiliki reputasi dalam hal pesugihan. Dukun itu tinggal di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian. Dengan rasa cemas dan harapan yang bercampur aduk, Om Semi memutuskan untuk pergi menemui dukun tersebut. Ketika ia tiba di rumah dukun, suasana terasa mencekam. Dukun itu, seorang pria tua dengan tatapan tajam, menyambutnya dengan senyuman misterius. "Kau datang untuk mencari kekayaan, bukan?" tanya dukun itu. Om Semi mengangguk,
menjelaskan semua yang telah terjadi di pabrik plastiknya dan keinginannya untuk mengatasi kutukan yang mengintai. Dukun itu mendengarkan dengan saksama sebelum memberikan syarat. Kekayaan yang kau cari tidak akan datang tanpa pengorbanan. Kau harus membawa tumbal sebagai syarat, katanya dengan suara yang dalam. Mendengar hal itu, Om Semi merasa terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, ia harus mengorbankan seseorang. Namun, rasa putus asa dan keinginannya untuk mengubah nasibnya membuatnya mempertimbangkan tawaran tersebut. Siapa yang harus aku korbankan? Tanya Om Semi, suaranya bergetar. Dukun itu tidak menjawab, hanya memberikan tatapan yang dalam, seolah-olah sedang menilai jiwa Om Semi. Dalam pikirannya, Om Semi mulai menjelajahi kemungkinan-kemungkinan untuk menemukan sosok yang bisa dijadikan tumbal. Ia merasa terperangkap dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Malam itu, saat ia kembali ke pabrik, Om Semi merasa gelisah. Ia tidak bisa tidur, membayangkan semua yang telah terjadi. Rasa bersalah mulai menggerogoti pikirannya, tetapi ambisi untuk sukses dan mengubah nasibnya membuatnya terus melangkah maju. Ia mulai mengamati para pekerjanya, mencari sosok yang dianggapnya tidak berharga. Beberapa hari kemudian, Om Semi memutuskan untuk melaksanakan ritual pesugihan. Ia memilih seorang karyawan bernama Joko, seorang pekerja yang sering terlambat dan dianggap kurang berdedikasi. Dalam pikirannya, ia meyakinkan diri bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan pabrik dan mendapatkan kekayaan yang selama ini ia idam-idamkan. Ritual dilakukan pada malam hari di dalam pabrik, di tengah ruangan yang gelap dan sepi. Semua persiapan telah dilakukan, lilin, sesajen, dan mantra-mantra yang dibacakan oleh dukun. Om Semi merasakan jantungnya berdegup kencang, campuran antara ketakutan dan harapan. Ia berdiri di samping Joko, yang tampak bingung tetapi tidak menyadari apa yang akan terjadi. Saat ritus dimulai, suasana menjadi mencekam. Dukun itu mulai membacakan mantra, dan Om Semi merasakan sesuatu yang aneh mengalir di dalam dirinya. Suara bisikan semakin keras, dan sosok-sosok yang selama ini memperingatkannya mulai muncul, menatapnya dengan tatapan menuduh. Om Semi merasa terjebak dalam kegelapan, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Ketika ritual mencapai puncaknya, dukun itu meminta Om Semi untuk mengorbankan Joko. Dengan rasa sakit yang mendalam, Om Semi mengangkat alat tajam, tetapi saat ia melihat wajah Joko yang ketakutan, hati nuraninya mulai bergejolak. Ia merasa tidak berdaya dan tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Namun, tekanan dan dorongan untuk meraih kekayaan membuatnya ragu. Berhenti, ini salah, teriak suara dalam dirinya, tetapi suara itu tenggelam oleh bisikan kegelapan yang memanggilnya. Dalam momen kritis itu, Om Semi terjebak antara dua pilihan, melanjutkan ritual atau menghentikannya dan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Akhirnya, dalam keadaan putus asa, Om Semi melempar alat tajam itu ke samping. Aku tidak bisa melakukan ini, teriaknya, suara penuh penyesalan. Suasana menjadi tegang, dan dukun itu tampak marah. Kau telah menghancurkan segalanya, sekarang kau akan membayar harganya, kata dukun itu dengan suara yang menggema. Dengan keputusan yang diambil, Om Semi merasa lega tetapi juga ketakutan. Ia menyadari bahwa mengabaikan peringatan dan melakukan ritual pesugihan hanya akan membawa lebih banyak masalah. Sosok-sosok yang selama ini mengawasinya kini tampak semakin mendekat, seolah-olah menuntut pertanggungjawaban atas keputusan yang telah ia buat. Setelah ritual gagal, Om Semi pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa telah menghindari satu bahaya, tetapi ia tahu bahwa ada konsekuensi yang lebih besar menantinya. Kegelapan yang menyelimuti pabrik semakin mendalam, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Rasa penyesalan mulai menggerogoti hatinya, tetapi jalan untuk kembali tampak semakin sempit. Malam itu, saat ia terbaring di tempat tidur, Om Semi merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Dalam kegelapan, suara bisikan kembali muncul, mengingatkannya akan pilihan yang telah ia buat. Ia menyadari bahwa meskipun ia telah selamat dari ritual itu,
ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari konsekuensi dari tindakannya. Dan kini, ia harus menghadapi tantangan yang lebih besar, mengatasi teror yang telah mengintainya dan menyelamatkan dirinya dari kegelapan yang semakin dekat. Penyesalan dan keputusan terakhir, hari-hari setelah ritual yang gagal terasa berat bagi Om Semi. Kegelapan yang menyelimuti pabrik plastik semakin pekat, dan ia merasakan beban penyesalan yang semakin menekan dadanya. Meskipun ia berhasil menghentikan ritual yang seharusnya mengorbankan Joko, perasaan bersalah dan ketidakberdayaan mulai menghantuinya. Setiap malam, sosok-sosok yang selama ini memperingatkannya muncul kembali, menuntut pertanggungjawaban atas keputusan yang telah ia buat. Seiring waktu, insiden di pabrik semakin sering terjadi. Mesin-mesin yang berfungsi dengan baik tiba-tiba mati, karyawan mengalami kecelakaan, dan suara-suara aneh terus mengganggu suasana. Para pekerja mulai resah, beberapa di antaranya memutuskan untuk berhenti kerja. Mereka merasa tidak aman dan percaya bahwa pabrik tersebut terkutuk. Om Semi merasakan tekanan dari semua sisi, dan ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan. Dalam pencarian akan solusi, Om Semi kembali ke dukun tua yang pernah ia temui. Ia berharap dukun itu bisa memberikan petunjuk atau cara untuk mengatasi kutukan yang mengintainya. Ketika ia tiba di rumah dukun, suasana terasa mencekam. Dukun itu menatapnya dengan tajam, seolah-olah bisa melihat seluruh jiwa Om Semi. "Kau kembali?" "Iya," tanya dukun. "Apa yang kau inginkan? Bagaimana cara menghentikan semua ini?" Jawab Om Semi, suaranya bergetar. "Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Pabrikku hancur, dan semua orang takut." Dukun itu menghela napas dalam-dalam. "Hanya ada satu cara untuk menebus kesalahanmu. Kau harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah kau buat. Kembalilah ke pabrik dan hadapi semua yang kau takutkan." Dengan perasaan campur aduk, Om Semi meninggalkan rumah dukun. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri dari kenyataan. Ia harus menghadapi semua yang terjadi, termasuk kegelapan yang telah ia ciptakan. Saat ia kembali ke pabrik, suasana terasa semakin suram. Lampu-lampu berkedip, dan suara bisikan terdengar di setiap sudut. Ketika malam tiba, Om Semi memutuskan untuk tinggal di pabrik. Ia merasa bahwa ia harus menghadapi semua sosok yang menghantui hidupnya. Dalam kegelapan, sosok-sosok itu muncul satu persatu, sosok perempuan berpakaian merah, laki-laki berpakaian hitam, dan 3 sosok lainnya yang pernah memperingatkannya. Mereka berdiri di hadapannya, menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan dan kemarahan. "Apa yang kau cari, Semi?" tanya sosok perempuan berpakaian merah. Suaranya mengandung kesedihan yang mendalam. "Kau telah mengambil sesuatu yang tidak seharusnya kau miliki. Berhentilah, aku datang untuk meminta maaf." Teriak Om Semi, suaranya penuh penyesalan. "Aku tidak ingin lagi mengulangi kesalahan itu." Sosok laki-laki berpakaian hitam melangkah maju. "Kau tidak bisa lari dari konsekuensimu. Setiap tindakan memiliki dampak, dan kini saatnya untuk membayarnya." Om Semi merasa terperangkap dalam kegelapan. Ia tahu bahwa ia harus menghadapi semua yang ia abaikan selama ini. Dalam momen yang memilukan, ia mulai memahami bahwa ambisi dan keinginannya untuk sukses telah menghancurkan hidupnya dan orang-orang di sekitarnya. "Jika ada cara untuk menebus kesalahanku, aku bersedia melakukannya," katanya, suaranya penuh keteguhan. "Aku tidak ingin lagi terjebak dalam kutukan ini." Tiba-tiba, suasana menjadi tegang. Sosok-sosok itu mulai bergerak mendekatinya, dan Om Semi merasakan getaran yang kuat. "Kau harus memilih," kata sosok dengan sorban putih. "Kau bisa pergi dan melupakan semuanya, tetapi kami akan selalu menghantuimu. Atau, kau bisa menghadapi semua ini dan mencari cara untuk mengembalikan keseimbangan." Dengan rasa sakit yang mendalam, Om Semi tahu bahwa ia tidak bisa terus melarikan diri. Ia memilih untuk menghadapi semua yang telah terjadi. "Aku akan mencari cara untuk memperbaiki semuanya. Aku berjanji akan melakukan apapun yang diperlukan," jawabnya. Sosok-sosok itu menghilang, tetapi saat mereka pergi, Om Semi merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya.
Ia merasa seolah-olah telah dibebaskan dari beban yang telah mengganggunya. Ia bertekad untuk mencari cara untuk mengembalikan keseimbangan di pabrik dan memperbaiki kesalahan yang telah ia buat. Keesokan harinya, Om Semi mengumpulkan semua karyawan. Ia berbicara dengan tulus tentang semua yang telah terjadi, mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ia menyampaikan bahwa ia ingin mengubah cara kerja di pabrik dan memastikan keselamatan semua orang. Meskipun awalnya banyak yang skeptis, perlahan-lahan kepercayaan mulai tumbuh di antara mereka. Om Semi berusaha keras untuk memperbaiki suasana, dan seiring waktu, pabrik mulai beroperasi dengan lebih baik. Namun, ia tahu bahwa kegelapan yang pernah melanda tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Sosok-sosok itu mungkin telah pergi, tetapi ia harus terus berjuang untuk menjaga keseimbangan dan tidak membiarkan ambisi menguasainya lagi. Di malam terakhir sebelum Om Semi meninggalkan pabrik untuk terakhir kalinya, ia berdiri di depan pintu keluar, melihat kembali ke dalam. Ia merasa terikat secara batin dengan tempat ini, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. Saat ia berbalik untuk pergi, sosok-sosok yang pernah menghantuinya muncul sekali lagi, tetapi kali ini mereka tampak lebih tenang. Meskipun kami pergi, ingatlah bahwa kami akan selalu bersama denganmu, Semi. Belajarlah dari kesalahanmu, kata sosok perempuan berpakaian merah dengan lembut. Jangan biarkan ambisi menguasaimu lagi. Dengan air mata di matanya, Om Semi mengangguk. Ia merasa berterima kasih atas pelajaran yang telah diberikan. Meskipun ia meninggalkan pabrik dan semua kenangan di dalamnya, ia tahu bahwa ia akan membawa pengalaman itu ke dalam hidupnya selanjutnya. Ketika Om Semi melangkah pergi, ia merasa seolah-olah telah dibebaskan dari kutukan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melupakan pelajaran berharga yang telah ia terima. Kini, ia siap untuk menghadapi dunia dengan cara yang baru, dengan hati yang penuh penyesalan, tetapi juga harapan untuk masa depan yang lebih baik.